Perkenalkan, nama saya Meisha Injilia Karmelita Kuera dengan NIM 2008878. Saya Adit Ahmad Fauji dengan NIM 2008680. Judul program kami adalah Alat Pendeteksi Pasang Surut Air Laut untuk para nelayan di pesisir. Para nelayan di pesisir masih terbilang memiliki pola kehidupan yang tradisional, yaitu masih kurangnya penerapan teknologi di daerah pesisir. Nelayan adalah salah satu profesi yang terbilang berat karena harus bertaruh nyawa di tengah-tengah laut untuk mencari ikan dan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Namun, tidak mudah bagi para nelayan untuk bekerja di tengah laut dengan perubahan cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan terjadinya pasang surut air laut yang terjadi di waktu yang tidak terduga. Itu sebabnya kelompok kami terbentuk untuk menghasilkan ide serta cara mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini di daerah pesisir, terutama kehidupan para nelayan, dengan membuat alat pendeteksi pasang surut air laut yang berguna untuk meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dengan menggunakan sensor ultrasonik. Gagasan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten atau kota, dan ke arah darat perbatasan dengan administrasi kabupaten atau kota. Wilayah pesisir atau pantai adalah suatu hal yang lebarnya bervariasi yang mencakup tepi laut atau shore yang meluas ke arah daratan. Nah, berdasarkan batasan di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir, mereka tercakup dalam 5 wilayah. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua, patahan atau tumbukan, dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit. Nah, jika terjadi pasang surut air laut di daerah pesisir, maka para nelayan tidak dapat mencari ikan di tengah laut. Mereka berhenti untuk mencari ikan dan menunggu waktu yang surut air laut dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, dengan melihat perubahan alam dan kekurangnya akses teknologi di daerah pesisir, membuat para nelayan di daerah pesisir kesulitan dalam mencari ikan. Nah, oleh karena itu kami mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dialami nelayan pesisir dengan menggunakan teknologi sensor ultrasonik. Sebelumnya kami akan mengkaji beberapa teknologi yang akan menjawab atau membantu dari pergumulan yang dialami oleh nelayan di Indonesia yang sudah ada sebelumnya, yaitu contoh yang pertama ada tide gauge atau alat pengukur pasang surut. Tide gauge merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengatur tinggi pasang surut. Instrumen pengukur pasang surut yang umum digunakan diantaranya adalah tide staff, terus ada floating tide gauge, and pressure tide gauge. Menurut data tahun 1987, ada beberapa jenis alat untuk mengukur tinggi muka air laut, yaitu tide staff merupakan alat pengukur pasang surut yang paling sederhana, berupa papan mistar dengan tebal 2,5 cm sampai dengan 5 cm, terus dengan lebar 10,1 cm sampai dengan 15,2 cm. Nah, sedangkan panjangnya harus lebih besar dari tunggang pasang surut atau tidal range.
Misalnya, pada perairan dengan tunggang pasang surut sebesar 2 meter, maka ukuran papan skala ini harus lebih besar dari 2 meter. Yang selanjutnya ada floating tight jets atau alat pengukur pasang surut yang terapung. Prinsip kerja alat ini berdasarkan gerakan naik turunnya permukaan air laut yang dapat diketahui melalui pelampung yang dihubungkan dengan alat pencatat. Pengukuran tinggi muka air oleh alat ini dilakukan dengan cara mendeteksi pergerakan naik turun dari air. Perubahan tinggi pada pelampung air akan menyebabkan pelampung bergerak vertikal naik turun. Nah, terus pelampung dan penahan beban diikat dengan kabel dan dihubungkan dengan sebuah kontrol yang terdapat pada induktor sehingga gerakan pelampung dapat memutar ke bawah. Selanjutnya ada pressure tight jets atau pengukur tekanan pasang surut. Nah, prinsip kerjanya dengan floating tight jets hanya saja gerakan naik turunnya permukaan air laut dapat diketahui dari perubahan tekanan yang terjadi di dalam laut. Seberapa besar tekanan yang diterima oleh sensor akan diubah dalam bentuk kedalaman yang telah dirancang sedemikian. Nah, sehingga diperoleh tinggi muka air dari nilai ini dengan mempertimbangkan nilai densitas dan gravitasi. Berikut rumusnya. H sama dengan P per Rho dikali G. Nah, dalam hal ini H itu tinggi muka air, satuannya meter, terus P itu tekanan, PA atau Rho itu adalah densitas kilogram per meter kubik. Nah, sedangkan G itu percepatan gravitasi meter per second. Dari ketiga alat pendeteksi pasang surut air laut untuk para nelayan pesisir yang ada di Indonesia, nah, karena teknologi yang terbatas di daerah pesisir membuat nelayan kesulitan dalam mempelajari dan berkembang dalam hal teknologi. Nah, guna untuk mempermudah pekerjaan mereka tanpa memiliki dampak resiko yang terjadi, baik itu dari alam maupun tidak dari luar dugaan waktu yang tidak diketahui. Nah, sebagian besar para nelayan Indonesia, khususnya di daerah pesisir, sangat tergantung dengan keadaan cuaca yang terjadi. Jika menggunakan sensor ultrasonik, maka nelayan akan mengetahui waktu pasang dan surut yang terjadi di wilayah perairan untuk mencari ikan sebagai mata pencarian para nelayan. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ini dapat mengukur jarak antara 3 cm sampai dengan 4 cm. Keluaran dari sensor ini berupa pulsa yang lebarnya mempresentasikan jarak. Lebar pulsanya bervariasi dari 115 US sampai dengan 18,5 ms. Pada dasarnya, ultrasonik ini terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal bertenaga 40 kHz, sebuah speaker ultrasonik, dan sebuah mikrofon ultrasonik. Terakhir, untuk mengoptimalkan gagasan ini, maka perlu dilakukan pemberian edukasi teknologi secara dalam pada para nelayan untuk menguasai teknologi yang berkembang, agar terus dapat mewujudkan harapan pada setiap pekerjaan yang dilakukan dan dapat mempermudah pekerjaan dalam menguasai teknologi dan memecahkan masalah yang terkait di kemudian hari. Nah, bahkan dapat mengemukakan ide-ide yang lain selain sensor ultrasonik untuk mendeteksi pasang surut air laut di daerah pesisir. Kesimpulan dari presentasi kami adalah dalam mengimplementasikan ide dan gagasan akan membantu menghadapi permasalahan yang dihadapi para nelayan di daerah pesisir guna mengetahui pasang surut air laut baik dari segi waktu maupun dari segi keselamatan. Maka cenderung para nelayan kemungkinan tidak akan terganggu dengan pasang surut air laut yang terjadi. Demikian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.